Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid di syarhi kitab Tauhid. Qala syarih, penjelas berkata, wa hadha kathirun fi kalamil ulama. Ini banyak terdapat pada perkataan para ulama. Wa ijma'un minhum anna al-ilaha huwa al-ma'bud. Dan ini adalah kesepakatan dari para ulama bahwa ilah adalah yang diibadahi, khilafan lima ya'taqiduhu 'ubbadul quburi wa jahalatul mutakallimin. Berbeda dengan yang diyakini oleh para penyembah kuburan, wa jahalatul mutakallimin, dan orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmul kalam. Min anna ma'nahu, yaitu keyakinan mereka bahwa makna ilah adalah huwal khaliqu wal qadiru 'ala al-ikhtira'i wa nahwu dzalik. Maknanya adalah yang menciptakan dan yang kuasa untuk menciptakan serta selain itu. Wa yadhunnuna annahum idza qaluha faqad ataw min at-tauhid bil ghayatil quswa. Mereka menyangka bahwasanya apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh mereka melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah, walaupun mereka betul-betul berbuat, yaitu beribadah kepada selain Allah, ka da'watil amwati wal istighatsati bihim fil qurubati wan nadri lahum fil mulimmat ila ghairi dzalika min anwa'il ibadat, seperti berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia, meminta pertolongan kepada mereka ketika mengalami musibah-musibah, bernadar untuk mereka ketika mengalami bencana-bencana, serta selain itu dari macam-macam ibadah. Wa ma sya'uru anna musyrikil arabi wa ghayrahum yusyarikunahum fil iqrari bihadzal ma'na. Mereka tidak merasa bahwasanya para pelaku kesyirikan dari orang-orang Arab serta selain mereka berserikat dengan mereka pada pengakuan makna ini. Wa ya'taqiduna anna Allah huwal khaliqul qadiru 'ala al-ikhtira'. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang maha menciptakan dan yang maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum
ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka benar-benar akan menjawab Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh betul-betul mereka akan menjawab Allah. Yaitu sungguh jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrik tentang tauhid rububiyah dan siapa yang maha menciptakan, maka sungguh mereka akan menetapkan bahwasannya Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, yang ditauhidkan dengan tauhid rububiyah dan yang dianggap sebagai pencipta. Fa anna yufakun, lalu bagaimana mereka dipalingkan dari beribadah hanya kepada Allah, yaitu lalu bagaimana mereka dipalingkan dari beribadah kepada Allah dan dari mengikhlaskan ibadah hanya untuknya semata. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah mengharuskan mereka mengakui tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, dalil terbesar yang menunjukkan kebatilan perbuatan syirik. Selesai perkataan beliau rahimahullah. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh betul-betul mereka akan menjawab yang menciptakannya Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, Allah Ta'ala mengabarkan tentang para pelaku kesyirikan bahwasannya jika kamu sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna, bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh betul-betul mereka akan menjawab Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Al-Aziz, yang maha mulia, yang mana semua makhluk-makhluk dekat dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim, yang maha mengetahui perkara-perkara yang lahir maupun perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang dahulu maupun perkara-perkara yang belakangan. Jika mereka mengakui dan menetapkan hal itu, lalu bagaimana mereka menganggap Allah memiliki anak, memiliki istri, dan memiliki sekutu? Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan
yang tidak menciptakan, yang tidak memberi rizki, yang tidak mematikan, dan yang tidak menghidupkan? Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا. Allah Ta'ala mengabarkan orang-orang musyrik bahwasanya mereka menjadikan wali-wali menurut mereka, wali-wali versi mereka, sesembahan mereka selain Allah. Mereka beribadah kepada wali-wali versi mereka itu dengan tujuan supaya lebih dekat dengan Allah. Dan mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka semakin mendekatkan kami kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 3. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, yaitu mereka loyal kepada wali-wali versi mereka dengan beribadah kepadanya dan dengan berdoa kepadanya, sambil beralasan tentang mereka dan sembari berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu agar yang kami ibadahi mengantarkan keperluan-keperluan kami kepada Allah, mengangkat keperluan-keperluan kami kepada Allah, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jika tidak, maka kami mengetahui bahwasannya yang kami ibadahi tidak menciptakan, tidak memberi rizki, tidak memiliki perkara sama sekali, yaitu mereka betul-betul meninggalkan perkara yang Allah perintahkan, yaitu ikhlas, dan mereka lancang melakukan perbuatan yang diharamkan yang paling besar, yaitu syirik. Mereka menyamakan Allah, yang mana tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah yang Maha Menciptakan, yang Maha Agung, dengan penguasa-penguasa selain Allah. Mereka mengeklaim dengan akal mereka yang rusak dan pendapat mereka yang sakit bahwasanya para raja sebagaimana tidak akan bisa sampai kepada mereka kecuali melalui para perantara, para pemberi syafaat, dan para menteri-menteri yang menyampaikan kepada mereka keperluan-keperluan rakyat-rakyat mereka
yang memintakan kepada mereka supaya rakyat-rakyat disayangi oleh para raja, dan yang mempersiapkan hal itu untuk mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi dari semua itu. Ini adalah kias yang paling rusak. Kias ini menyamakan yang Maha Menciptakan dengan yang diciptakan, padahal terdapat perbedaan yang sangat besar secara akal, secara dalil, maupun secara fitrah. Karena para raja, mereka memerlukan perantara antara mereka dengan rakyat mereka, karena para raja tidak mengetahui keadaan-keadaan rakyat mereka, sehingga dibutuhkan siapa yang mengabarkan kepada mereka keadaan-keadaan rakyat. Dan bisa jadi tidak ada pada hati-hati para raja kasih sayang kepada orang yang memerlukan, sehingga dibutuhkan orang yang bisa meluluhkan hati para raja kepada orang yang membutuhkan, meminta kepadanya supaya menyayangi orang yang membutuhkan. Para raja membutuhkan para pemberi syafaat dan para menteri, dan takut kepada mereka. Para menteri, para pemberi syafaat menunaikan keperluan-keperluan siapa yang mereka menjadi perantara untuk mereka, dengan memperhatikan mereka dan melipur hati-hati mereka. Demikian juga mereka orang-orang yang fakir. Bisa jadi mereka tidak akan memberi. Dengan pemberian yang dikhawatirkan itu akan membuat mereka fakir. Adapun Rabb Ta'ala, maka dialah yang ilmunya meliputi perkara-perkara lahir maupun perkara-perkara batin, yang mana Allah tidak memerlukan orang yang mengabarkan kepadanya keadaan-keadaan rakyatnya dan para hambanya. Allah Ta'ala yang paling menyayangi daripada para penyayang, yang paling dermawan daripada para dermawan. Dia tidak membutuhkan seorang pun dari makhluknya yang menjadikannya penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih menyayangi para hamba daripada diri-diri hamba itu, dan orang-orang tua mereka menyayangi mereka. Allah lah yang memerintahkan mereka dan menyeru mereka untuk melakukan sebab-sebab yang karenanya kasih sayang dari Allah didapatkan. Allah menginginkan kemaslahatan untuk mereka. Sementara kadang-kadang mereka tidak menginginkan kemaslahatan itu untuk mereka. Allah Maha Kaya, yang mana kekayaan yang sempurna lagi mutlak hanya milik Allah, yang mana jika makhluk berkumpul, makhluk-makhluk terdahulu atau makhluk-makhluk belakangan pada
satu tempat lalu memohon kepada Allah, maka Allah akan memberi masing-masing dari mereka apa yang mereka minta dan mereka harapkan. Mereka tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Mereka tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah, melainkan seperti berkurangnya air lautan ketika jarum dicelupkan padanya. Semua para pemberi syafaat takut kepada Allah, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Semua syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdasarkan perbedaan-perbedaan ini diketahui kebodohan orang-orang yang menyekutukan Allah, dan diketahui kedunguan mereka yang sangat besar, dan diketahui sangat lancangnya mereka kepada Allah, serta diketahui juga kebijaksanaan Allah di balik keberadaan syirik tidak diampuni olehnya, karena perbuatan syirik mengandung perbuatan mencela Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraishin wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Celakalah orang yang Abu Jahal dan gembong-gembong kekafiran dari orang-orang Quraisy serta selain mereka lebih tahu darinya tentang makna la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, mereka enggan untuk menerimanya. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami betul-betul akan meninggalkan peribadahan kepada ilah-ilah kami karena penyair yang gila. Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas, orang-orang musyrik Arab mengetahui bahwasanya la ilaha illallah menunjukkan perbuatan meninggalkan peribadahan kepada sesuatu yang mereka ibadahi. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammun. Penunjukan la ilaha illallah terhadap makna ini adalah penunjukan kandungan. Wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadati lillahi wahdah. Dan sesungguhnya itu menuntut mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Fadalalatuha ala nafyil ilahiyati wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatu mutabaqah. Penunjukan la ilaha illallah terhadap peniadaan ilahiyah dan peribadahan kepada selain Allah
serta mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal peribadahan, hanya beribadah kepada Allah, adalah penunjukan karena kesesuaian. Fadallat la ilaha illallah ala nafyi al-ibadati an kulli ma siwa Allah kainan man kan wa itsbatil ilahiyyati lillahi wahdahu duna kulli ma siwah. La ilaha illallah menunjukkan peniadaan peribadahan dari semua selain Allah, siapapun dia, dan menunjukkan penetapan ilahiyah, ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk semua selainnya. Wa hadha huwa at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusulu. Ini adalah tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Wa dalla alaihi al-Qur'anu min awwalihi ila akhirih, dan ditunjukkan oleh Al-Quran dari awalnya hingga akhirnya. Kama qala ta'ala 'anil jin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada segolongan jin yang mendengarkan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami betul-betul mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, yang memberikan petunjuk kepada rusyd, lalu kami mengimaninya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, yaitu Qul, katakan, wahai Rasul kepada manusia, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, bahwasanya ada segolongan jin yang mendengar. Allah menjadikan mereka memperhatikan Rasulnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca oleh Rasul itu, agar hujjah tegak bagi mereka, agar kenikmatan sempurna untuk mereka, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum-kaum mereka. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menceritakan berita tentang jin kepada manusia. Itu sesungguhnya ketika para jin mendatangi Rasul, mereka berkata, dengarkanlah. Lalu setelah mereka mendengarkan dengan baik, mereka memahami makna-maknanya dan hakikat-hakikatnya sampai kepada hati-hati mereka. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, lalu mereka berucap, sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Yaitu Al-Quran termasuk perkara-perkara yang sangat menakjubkan, lagi sangat mahal, termasuk perkara-perkara yang dicari yang paling tinggi. Yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk kepada rusyd. Rusyd adalah sebuah nama yang mencakup semua perkara yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada, lalu kami mengimaninya dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Mereka mengumpulkan antara keimanan yang masuk padanya semua amalan-amalan kebaikan dengan takwa yang mencakup meninggalkan
keburukan. Mereka menjadikan sebab yang mendorong mereka untuk beriman, dan perkara-perkara yang mengikutinya, apa yang mereka ketahui termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran dan apa yang dikandung olehnya, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan dan faedah-faedah, serta menjauhi perkara yang berbahaya. Sebab sesungguhnya itu adalah tanda yang sangat besar dan hujjah yang sangat pasti untuk orang yang dianggap tersinari olehnya dan orang yang dianggap menjadikannya sebagai petunjuk. Keimanan yang bermanfaat ini adalah yang membuahkan semua kebaikan, yang dibangun di atas petunjuk Al-Quran. Berbeda dengan keimanan yang hanya dilakukan karena ikut-ikutan, karena kebiasaan. Beriman karena yang lain beriman. Beriman karena manusia yang lain beriman, bukan karena ikhlas, bukan karena betul-betul beriman, serta selain itu. Karena iman yang seperti itu adalah iman karena taklid yang berada pada bahaya syubhat-syubhat dan perkara-perkara yang merintangi yang sangat banyak. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, fala ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa isbatan wa i'taqada dzalika wa qabilahu wa 'amila bih. Sehingga la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali untuk orang yang mengetahui perkara yang ditunjukkan olehnya, yaitu secara peniadaan maupun secara penetapan. Peniadaan peribadahan dari semua selain Allah, penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Dia meyakini hal itu, menerimanya dan mengamalkannya. Wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amalin faqad taqaddama fi kalamil ulama'i anna hadha jahlun sirfun fahiya hujjatun alaihi bila raib. Adapun barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa ilmu, tanpa keyakinan, tanpa amalan, maka sungguh telah berlalu pada perkataan para ulama bahwa hal ini kebodohan murni, sehingga la ilaha illallah hujjah yang mencelakakannya tanpa diragukan. Faqauluhu fil hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis, wahdahu la syarikalah, dia semata tidak ada sekutu baginya, takkidun, menguatkan makna yang terdapat pada la ilaha illallah, wa bayanun limadmuni ma'naha, dan penjelasan terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Waqad awdaha Allah Ta'ala dzalika wa bayyanahu fi qasasil anbiya'i wal mursalina fi kitabihil mubin. Sungguh Allah menjelaskan hal itu dan menerangkannya pada kisah-kisah para nabi dan para rasul pada kitabnya yang sangat nyata. Fama ajhala ubbadal quburi bihalihim, sehingga alangkah bodohnya para penyembah kuburan akan keadaan mereka.
wa ma a'zama ma waqa'u fih, dan alangkah mengerikan perkara yang mereka terjerumus padanya. Fa inna musyrikil arabi wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Sebab sesungguhnya para pelaku kesyirikan dari orang-orang Arab serta selain mereka menolak la ilaha illallah secara lafaz dan secara makna. Wa haula'il musyrikuna aqarru biha lafdha wa jahaduha ma'na. Sementara orang-orang musyrik ini mengakui dan menetapkan la ilaha illallah secara lafaz dan menolaknya secara makna. Fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'il ibadah. Sehingga kamu mendapati salah seorang dari mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan beribadah kepada selain Allah dengan macam-macam ibadah, kal hubbi wat ta'zimi wal khaufi war raja'i wat tawakkuli wad du'a'i wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, seperti mencintai, mengagungkan, takut, berharap, bertawakal, berdoa, serta selain itu dari macam-macam ibadah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arabi bimaratib. Bahkan kesyirikan mereka lebih parah daripada kesyirikan orang-orang Arab terdahulu dengan berbagai tingkatan. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi syiddatin akhlasa ad-du'a li ghairillahi ta'ala. Karena orang-orang musyrik belakangan, kebanyakan mereka apabila terjerumus dalam perkara yang menyusahkan, mereka mengikhlaskan doa untuk selain Allah. Wa ya'taqiduna annahu asra'u farajan lahum min Allah, dan mereka meyakini bahwasanya selain Allah itu lebih cepat memberikan solusi, lebih cepat memberikan pemecahan masalah untuk mereka daripada Allah. Bi khilafi halil musyrikin al-awwalin, berbeda dengan keadaan orang-orang musyrik pertama. Fa innahum yusyrikuna fir rakha, karena sesungguhnya mereka menyekutukan Allah ketika lapang. Wa amma fis syada'idi fa innama yukhlisuna lillahi wahdah. Adapun ketika mengalami perkara-perkara yang susah, maka sesungguhnya mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka menaiki perahu, mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Lalu setelah Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau rahimahullah berkata, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan perkara yang mengharuskan para pelaku kesyirikan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah ketika keadaan susah, ketika menaiki perahu di lautan, ketika bergelombangnya ombak-ombak, dan ketika mereka takut binasa. Ketika itu mereka meninggalkan saingan-saingan yang mereka buat untuk Allah.
dan mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lalu tatkala kesulitan itu hilang dari mereka, Allah menyelamatkan mereka. Ya karena mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah semata, Allah menyelamatkan mereka menuju daratan. Mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak menyelamatkan mereka dari satu kesusahan pun, tidak menghilangkan mereka dari satu kesulitan pun. Lalu tidakkah mereka mengikhlaskan doa kepada Allah ketika lapang maupun sulit, ketika mudah maupun susah, agar mereka betul-betul menjadi orang-orang yang beriman, yang berhak mendapatkan ganjaran dari Allah, tertolak dari mereka hukuman dari Allah. Tapi kesyirikan mereka ini setelah kenikmatan kami, yaitu kenikmatan Allah, diberikan kepada mereka dengan selamat dari lautan, agar akibatnya adalah mengkufuri apa yang telah kami berikan kepada mereka dan menyambut kenikmatan dengan keburukan, agar bersenang-senang mereka sempurna di dunia, yang mana itu seperti bersenang-senangnya binatang. Mereka tidak memiliki tekad kecuali untuk memenuhi perut-perut mereka dan memenuhi syahwat kemaluan mereka. Fasawfa ya'lamun, lalu mereka akan mengetahui ketika mereka berpindah dari dunia ke akhirat. Mereka akan mengetahui penyesalan yang sangat dan hukuman yang sangat menyakitkan. Selesai perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fabihadza tabayyana, dengan hal ini menjadi jelas, anna musyriki ahli hadhil azmani ajhalu billahi wa bitauhidihi min musyrikil arabi wa man qablahum. Maka dengan hal ini diketahui dengan jelas bahwa para pelaku kesyirikan dari penduduk zaman ini lebih bodoh tentang Allah, tentang mentauhidkannya, daripada orang-orang musyrik Arab dan yang sebelum mereka. Wa qawluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, ay wa syahida bidzalik, yaitu dia menyaksikan hal itu. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril amil, ia disambungkan kepada yang sebelumnya dengan meniatkan mengulangi orang yang berbuat. Wa ma'na al-'abdi huna al-mamlukul 'abid, makna hamba di sini adalah yang dikuasai, yang beribadah. Ai annahu mamlukun lillahi ta'ala, yaitu bahwasanya dia dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wal 'ubudiyyatul khassatu wasfuh, peribadahan yang khusus adalah sifat yang disematkan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alaysa Allahu bikafin 'abdah, bukankah Allah yang betul-betul mencukupi hambanya. Surat Az-Zumar ayat 36. Syekh
As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, Alaysa Allahu bikafin abdah, bukankah Allah yang betul-betul mencukupi hambanya, yaitu bukankah termasuk kemuliaannya, kedermawanannya, dan perhatiannya kepada hambanya yang beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, khususnya makhluk yang paling sempurna ibadahnya kepada Rabbnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencukupinya terkait perkara agamanya dan dunianya, serta menolak darinya keburukan yang diniatkan oleh orang yang ingin menimpakan keburukan kepadanya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Fa'a'la maratibil abdi al-ubudiyyatul khassatu war-risalah. Tingkatan penghambaan yang paling tinggi adalah penghambaan yang khusus dan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla karena dijadikan sebagai Rasul oleh Allah. Fan-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifatain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling sempurna karena dua sifat yang sangat mulia ini. Wa amar rububiyyatu wal ilahiyatu fahuma haqqullahi ta'ala. Adapun rububiyah dan ilahiyah, maka keduanya hak Allah Ta'ala. La yusyarikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang mana tidak ada satu malaikat pun yang dianggap dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah bersyarikat dengan Allah dari perkara rububiyah dan ilahiyah sama sekali. Wa qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, ata bihataini sifatain. Beliau menyebutkan dua sifat ini, wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wa tafrid, dan mengumpulkannya untuk menolak perbuatan menelantarkan dan perbuatan melewati batas. Fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan wa farrata bi tarki mutaba'atihi wa i'tamada 'ala al-ara'il mukhalifati lima ja'a bihi wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi bisarfiha an madluliha was-sadfi 'anil inqiyadi laha ma'attirahiha. Karena sesungguhnya kebanyakan orang yang mengakui bahwa dia termasuk umat Rasulullah berbuat kelewat batas karena ghulu dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dan menyia-nyiakan karena meninggalkan mengikuti Rasulullah. Dia bersandar kepada pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang beliau bawa dan membebani diri karena mentakwil berita-berita dari Rasulullah dan hukum-hukum yang beliau jelaskan, beliau bawa, dengan memalingkannya dari apa yang ditunjukkan olehnya dari maknanya, dan enggan mentaatinya disertai melemparkannya. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqtadhi al-iman bihi wa tasdiqahu fima akhbara wa ta'atahu fima amara
والانتهاء عما نهى عنه زجرا وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. Karena kesaksian bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya mengharuskan mengimaninya, membenarkan apa yang beliau beritakan, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Perintahnya atau larangannya diagungkan, perintahnya diagungkan dengan dikerjakan, larangannya dianggap besar dengan ditinggalkan. Dan perkataan siapapun dia, perkataan seorang pun siapapun dia tidak didahulukan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi'ul yawma wa qablahu khilafu dzalik. Kenyataan hari ini dan yang sebelumnya bertentangan dengan hal itu. Fallahul musta'an. Maka hanya meminta tolong itu ditujukan kepada Allah semata. Warawad Darimi fi musnadihi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Ad-Darimi meriwayatkan di musnadnya dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, bahwasanya dia pernah berkata, Inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami betul-betul mendapati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira, sebagai pemberi peringatan. Anta abdi wa rasuli, engkau hambaku dan rasulku. Sammaituhu al-mutawakkil, aku menamainya dengan al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq, bukanlah orang yang kaku, orang yang kasar, orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati mithlaha, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama dengannya. Walakin ya'fu wa yatajawaz, tetapi memaafkan dan mengampuni. Lan aqbidahu hatta yuqimal millatal muta'awwijah, aku tidak akan mewafatkannya sampai dia menegakkan, meluruskan agama yang tidak lurus. Bi an yashhadu an la ilaha illallah, dengan cara mereka menyaksikan bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yaftahu biha a'yunan umya, dengannya dia membuka mata yang buta. Wa adanan summa, membuat mendengarkan telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, menjadikan hati yang tertutup menerima. Qala Atha bin Yasar, Atha bin Yasar berkata, wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi, Abu Waqid al-Laythi mengabarkan kepadaku, annahu sami'a Ka'ban yaqul, bahwasanya dia mendengar Ka'ab berkata, mithla ma qala Ibnu Salam, seperti perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Salam. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa hamba Allah dan rasulnya, yaitu khilafan lima ya'taqiduhun nasara, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, annahullah, bahwasanya Isa Allah, au binullah, atau anak Allah, au thalithu thalatha, atau yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat besar. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, Allah tidak memiliki seorang anak pun dan tidak ada satu ilah pun yang bersama dengan Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.